Ada sebuah perasaan tenang yang aneh saat kita sendirian di rumah besar yang biasanya ramai. Rasanya seperti rumah itu akhirnya menjadi milik kita sepenuhnya. Tapi, setelah kejadian di kampung kakek saya 2 tahun yang lalu, saya belajar bahwa kesunyian itu sebenarnya adalah sebuah peringatan. Waktu itu libur semester. Keluarga saya pergi keluar kota untuk urusan mendadak, meninggalkan saya sendirian di rumah panggung tua milik kakek. Desa itu tenang, tipe tempat di mana semua orang saling mengenal, atau setidaknya itu yang saya pikirkan. Malam itu sekitar jam 10, saya sedang di ruang tengah, hanya ditemani lampu meja yang temaram karena saya sedang malas menyalakan lampu utama. Saya baru saja selesai membuat kopi saat menyadari sesuatu yang kecil. Sendal jepit paman saya yang biasanya ada di teras depan, sekarang ada di dalam ruang tamu, tepat di samping pintu. Saya tidak ingat pernah memasukkannya, tapi saya pikir mungkin saya melakukannya secara refleks saat menutup pintu tadi sore. Saya mengabaikannya. Lalu, saya duduk di sofa. Di depan saya, ada jendela besar dengan gorden yang tidak tertutup sempurna. Ada celah kecil, mungkin hanya seukuran 2 jari, yang memperlihatkan kegelapan kebun pisang di luar. Saat saya sedang asik membaca, saya mendengar suara step-step kecil dari arah dapur. Bukan suara langkah kaki yang berat, tapi sepertinya suara gesekan kaos kaki di lantai kayu. Saya terdiam, menahan nafas. Suara itu berhenti tepat di balik dinding ruang tamu. Saya mencoba berpikir rasional. Mungkin itu tikus besar atau kucing. Tapi kemudian, saya mencium bau asap rokok yang sangat tipis. Sangat tipis hingga saya hampir mengira itu imajinasi saya. Masalahnya, tidak ada satupun orang di keluarga saya yang merokok. Saya memberanikan diri menoleh ke arah celah gorden di jendela. Di sana, di kegelapan luar, saya melihat satu titik cahaya kecil berwarna oranye yang menyala terang, lalu meredup. Seseorang sedang merokok di balik jendela itu, menatap saya melewati celah gorden. Jantung saya serasa terhenti. Orang itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, di tengah hujan rintik, memperhatikan saya. Saya sadar, kalau saya lari, dia akan tahu saya ketakutan. Dengan gemetar, saya meraih HP di meja. Saat layar menyala, sebuah notif WA masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, kopinya kurang gula, Riz. Saya langsung kaget dan merinding. Dia bukan cuma ada di luar jendela. Dia sudah melihat saya sejak tadi di dapur. Dia tahu apa yang saya lakukan di dalam rumah. Dan yang lebih buruk, suara gesekan kaos kaki tadi, itu bukan dari luar. Itu dari dalam lorong menuju kamar saya. Saya tidak menunggu lagi. Saya langsung meloncat dan lari ke pintu depan. Saat saya memutar kunci, saya mendengar suara pintu kamar saya terbuka dengan bantingan keras. Seseorang berlari ke arah saya dari dalam kegelapan rumah itu. Saya berhasil keluar, berlari ke jalan aspal tanpa alas kaki, berteriak sekencang mungkin sampai beberapa tetangga keluar rumah. Pria itu tidak mengejar saya sampai ke jalan. Dia menghilang kembali ke dalam gelapnya kebun pisang. Tetangga saya beramai-ramai datang malam itu, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Yang mereka temukan hanyalah sebuah kursi plastik dari dapur yang sudah dipindahkan ke depan kamar saya. Seolah-olah seseorang telah duduk di sana selama berjam-jam menunggu saya masuk ke kamar untuk tidur. Sampai hari ini, saya tidak tahu siapa pria itu atau apa maunya. Tapi satu hal pasti, setiap kali saya sendirian di rumah, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan tidak ada celah sedikit pun di gorden saya.
Malam itu sebenarnya tidak ada yang spesial. Saya sedang sendirian di rumah karena orang tua sedang ada acara keluarga di luar kota dan baru akan kembali besok pagi. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Saya berada di dalam kamar, menggunakan headphone sambil mengerjakan beberapa tugas di laptop. Standar saja, seperti malam-malam biasanya. Kondisi rumah saya adalah tipe minimalis. Kamar saya berada di ujung lorong yang langsung menghadap ke ruang tengah dan dapur. Karena saya orang yang cukup waspada, saya selalu memastikan semua pintu sudah dikunci sebelum masuk ke kamar untuk beristirahat. Saat sedang fokus, saya tiba-tiba mendengar suara. Suara itu pelan dari dapur, seperti suara tutup panci yang digeser atau tersenggol. Saya sempat melepas headphone dan mendengarkan dengan seksama. Namun, suasana kembali sunyi. Saya berpikir, mungkin itu hanya kucing tetangga di atas atap, atau hanya suara pemuaian dinding rumah. Saya kembali melanjutkan aktivitas. 10 menit kemudian, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana rumah yang tadinya tenang berubah menjadi sangat berat. Pasti kamu tahu, perasaan ketika kamu merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan kamu dari belakang. Saya refleks menengok ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sana hanya ada kegelapan lorong, tidak ada apa-apa. Saya memutuskan untuk keluar kamar sebentar guna mengambil minum ke dapur, sekaligus memeriksa keadaan. Namun saat saya berdiri di ambang pintu kamar, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding. Pintu jemuran di dekat dapur yang saya yakin sudah kunci, sekarang posisinya terbuka sedikit. Hanya celah kecil, tapi cukup untuk membiarkan udara dingin masuk ke dalam rumah. Jantung saya mulai berdegup kencang. Saya mengambil pisau kecil di dapur, tangan saya gemetar. Saya mengunci kembali pintu itu dengan cepat, lalu lari kembali ke kamar. Kali ini, pintu kamar saya kunci rapat-rapat. Saya duduk di atas kasur, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, ada notif masuk di grup WhatsApp keluarga. Ibu saya mengirim foto mereka sedang makan malam. Tapi yang membuat saya disturbing adalah pesan pribadi dari adik saya sesaat setelahnya. Dia bertanya, "Kak, tadi kamu keluar kamar ya? Barusan saya cek CCTV ruang tengah lewat HP. Saya lihat ada orang berdiri di depan pintu kamarmu, tapi itu bukan kamu, Kak." Saya tidak berani bergerak sedikit pun. Pandangan saya terpaku pada celah di bawah pintu kamar. Tepat saat itu, saya melihat sepasang bayangan kaki manusia berdiri diam di sana. Tidak bergerak, tidak mengetuk, hanya berdiri mematung di balik pintu kamar saya. Saya sadar, saya tidak bisa terus diam. Dengan tangan gemetar, saya mengirim pesan singkat ke grup WhatsApp kompleks dan ke satu teman terdekat saya. "Tolong ke rumah saya sekarang. Ada orang di dalam rumah. Lewat pintu belakang saja." Saya mematikan semua suara di ponsel dan bersembunyi di balik lemari, memegang sebuah besi jemuran kecil yang ada di pojok kamar. Jantung saya berdegup sangat kencang sampai rasanya menyakitkan. Bayangan kaki di balik pintu itu masih ada. Diam, tidak bergerak. Sekitar 10 menit kemudian, saya mendengar suara motor berhenti di depan rumah, disusul suara teriakan teman saya dan beberapa tetangga yang memanggil nama saya. Begitu mendengar suara orang banyak, bayangan kaki di bawah pintu itu tiba-tiba menghilang. Saya mendengar suara langkah kaki cepat yang berlari ke arah dapur. Saya memberanikan diri membuka pintu kamar dan lari keluar. Teman-teman saya sudah berhasil mendobrak pintu belakang yang ternyata memang sudah tidak terkunci. Kami menyisir seluruh ruangan, tapi rumah itu kosong. Orang itu sudah hilang. Kemungkinan kabur lewat jendela dapur yang terbuka lebar. Kami mengira semuanya sudah selesai, sampai salah satu tetangga saya menemukan sesuatu di ruang tamu. Di atas meja ada sebuah gelas berisi air yang masih dingin. Artinya, saat saya sedang ketakutan di dalam kamar, orang itu dengan tenangnya sempat duduk di ruang tamu saya, minum, dan memperhatikan pintu kamar saya dari jarak dekat. Malam itu, saya mengungsi ke rumah teman. Saya tidak bisa tidur.
Di pagi harinya, saya mengecek kembali rekaman CCTV dan ternyata orang itu tidak datang dari luar. Dia keluar dari dalam lemari di ruang tamu, tempat yang selalu saya lewati setiap kali saya pergi ke dapur. Dia sudah ada di sana sejak saya pulang sore hari.